Hai, di sini kami akan menjelaskan mengenai pemanasan global. Apa sih pemanasan global itu? Efek rumah kaca. Secara umum, efek rumah kaca dapat diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer, menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna keluar atmosfer. Terus, gimana sih proses efek rumah kaca? Proses efek rumah kaca terjadi ketika radiasi sinar matahari mengenai atmosfer bumi. Radiasi panas yang dipantulkan oleh bumi akan terhalang sehingga panas tersebut terperangkap ke bumi. Proses terperangkapnya panas itu kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Kok bisa sih terjadi efek rumah kaca? Hal ini disebabkan meningkatnya konsentrasi gas CO2 dan gas-gas lain di atmosfer. Akibat dari efek rumah kaca. Efek rumah kaca yang berlebihan akan menyebabkan pemanasan global, di mana suhu di bumi akan naik secara signifikan yang ditandai dengan hal-hal antara lain mencairnya es di kutub, rusaknya ekosistem, naiknya ketinggian permukaan air laut, dan perubahan iklim yang ekstrim. Apa sih lapisan ozon itu? Lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer pada ketinggian 20 hingga 35 km di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon. Konsentrasi ozon di lapisan ini mencapai 10 ppm dan terbentuk akibat pengaruh sinar ultraviolet matahari terhadap molekul-molekul oksigen. Unsur kimia ozon adalah molekul anorganik radikal yang terdiri dari 3 atom oksigen. Ozon bersifat oksidator kuat yang berbau tajam. Secara alamiah, ozon dihasilkan dari molekul dioksigen pada atmosfer bumi yang berinteraksi dengan sinar ultraviolet atau aktivitas elektrik pada atmosfer. Manfaat lapisan ozon yaitu mencegah kanker kulit, mencegah katarak, mengobati kulit terbakar, mencegah kerusakan tumbuhan, membersihkan air yang tercemar, pembuatan antiseptik, dan mewarnai plastik. Bahan perusak ozon dan penggunaannya. Yang pertama ada klorofluorokarbon atau CFC. Jenis CFC yang kerap digunakan adalah CFC 11 dan CFC 12. Barang-barang yang kerap menggunakannya adalah lemari es, air conditioner, dan aerosol. Yang kedua ada hidroklorofluorokarbon atau HCFC. Penggunaannya sama seperti CFC. Yang ketiga ada halon. Jenisnya adalah bromoklorodifluorometan dan bromotrifurometan. Digunakan sebagai bahan pemadam kebakaran. Yang keempat, karbon tetraklorida. Digunakan sebagai bahan pelarut, pembersih, bahan pemadam kebakaran, dan refrigerasi. Yang kelima ada metil kloroform. Penggunaannya sama dengan karbon tetraklorida. Yang keenam ada metil bromida. Digunakan sebagai pestisida, bahan fumigasi dalam pergudangan dan karantina pertanian. Reaksi kimia proses perusakan ozon. Di lapisan stratosfer, radiasi matahari memecah molekul gas yang mengandung klorin atau bromin. Klorin dan bromin kemudian bereaksi dan memecah ikatan gas lain di atmosfer, termasuk ozon. Reaksi yang terjadi mengakibatkan molekul ozon terpecah, sehingga mengurangi konsentrasi ozon di stratosfer. Akibat ozon bocor. Penipisan lapisan ozon akan meningkatkan radiasi sinar ultraviolet sinar matahari sampai ke bumi. Hal ini berbagai dampak langsung bagi kesehatan manusia seperti kanker. Upaya mencegah rusaknya lapisan ozon. Kurangi penggunaan kendaraan pribadi, gunakan air conditioner sesuai kebutuhan, jangan biarkan lampu atau peralatan listrik menyala jika tidak digunakan. Apa sih hubungan hutan dengan bocornya lapisan ozon? Bumi memerlukan oksigen dan pohon untuk mengurangi pemanasan global. Karena penebangan menyebabkan bumi panas dan kekurangan lapisan ozon atau lapisan ozon yang semakin tipis, dan akhirnya terjadi pemanasan global ketika ada penebangan hutan secara liar. Akibat penebangan hutan, kesuburan tanah dapat menurun atau hilang, sumber daya air akan menurun, keanekaragaman hayati dapat punah, kebakaran hutan, matinya flora dan fauna, pemanasan global, rendahnya kualitas udara. Upaya agar tak terjadi pemanasan global terkait keberadaan hutan. Melakukan reboisasi dan memperluas area tumbuhan hijau, memakai energi listrik secukupnya, membatasi kegiatan merokok, tidak membakar sampah, tidak melakukan penebangan liar, dan melakukan deforestasi atau penggundulan hutan. Kemudian apa sih upaya untuk melestarikan hutan? Upaya yang bisa dilakukan yaitu tidak membakar sampah dekat hutan. Bahkan hingga saat ini
Di Indonesia sendiri, sudah banyak sekali kasus kebakaran hutan yang disebabkan oleh pembakaran sampah. Oleh sebab itu, jangan biarkan seseorang pun membakar sampah di hutan. Jangan membakar sampah di hutan. Kenapa emangnya? Karena membakar sampah di hutan dapat menyebabkan kebakaran dan juga hutan merupakan salah satu penghasil oksigen. Hubungan penebangan hutan dengan pemanasan global dan pencairan es di kutub. Hutan merupakan sumber oksigen sehingga menghasilkan udara yang bersih dan menyerap karbon dioksida sehingga udara kotor hilang. Jika pepohonan di hutan ditebang, maka hutan akan rusak yang akan mengakibatkan pemanasan global karena meningkatnya suhu rata-rata di bumi dan menyebabkan mencairnya es di kutub. Akibat pencairan es di kutub. Mencairnya es di kutub akan meningkatkan volume air laut. Akibatnya, permukaan air laut naik dan berpotensi menenggelamkan kota-kota di pesisir pantai. Hubungan pencairan es dengan rob di kota Semarang. Dampak pencairan es di kutub bagi Indonesia adalah akan meningkatkan permukaan air laut dan memperbesar kemungkinan tenggelamnya Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak dikelilingi perairan, menyebabkan banyaknya daratan-daratan yang hilang, sering terjadi banjir rob di daerah pesisir pantai, terganggunya ekosistem laut, dan lain-lain. Terus, apa sih upaya mencegah rob di Semarang? Reforestasi mangrove dinilai dapat mencegah rob. Pasalnya, dengan upaya reforestasi, semakin lama hutan mangrove akan meluas dan membesar. Keberadaan kawasan mangrove mampu menghasilkan sedimentasi lumpur, di mana pengendapan lumpur tersebut akan menghasilkan tanggul alami dalam mencegah banjir rob. Berikut adalah contoh aksi nyata untuk mencegah banjir rob di Semarang. Selamat datang di hutan mangrove. Hutan mangrove memberi sumbangan sangat potensial untuk mengurangi emisi karbon dibanding hutan hujan tropis. Mangrove sebagai blue carbon merupakan salah satu aksi mitigasi perubahan iklim, di mana mangrove mampu menyerap karbon lebih tinggi dan mampu menyimpan karbon hingga jutaan tahun melebihi kemampuan hutan hujan tropis di daratan. Potensi penyimpanan karbon dalam vegetasi mangrove dapat menjadi pengendali pemanasan global. Akarnya yang mampu menyaring garam, menghirup oksigen, serta mengekstrak nutrisi membuat mangrove dapat hidup dalam air asin. Disinilah peran hutan mangrove dibutuhkan. Selain manfaat ekologi, ia juga mampu memberi manfaat sosial bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari laut. Mangrove itu yang pertama bagi saya menunjang ekonominya karena saya pembibitan, bisa menjual. Setelah saya ditanam di pantai ini jelas bisa menunjang karena dampak dari mangrove itu positifnya satu, kalau sudah besar untuk bersarang dan bertelurnya ikan maupun udang. Nah itulah bertelur ikan dan udang, nanti dia itu setelah bertelur kan kembali ke habitatnya. Lah nelayan yang kebetulan nanti pasang jaring, pasang alat tangkap, perangkap di sekitarnya, itulah ikan-ikan yang sudah kembali ke mangrove, nanti mau kembali ke laut lagi sudah tertangkap. Itu ekonomi. Terus yang kedua, ekonomi kedua, di sela-sela mangrove nanti bisa dibuat rumpon budidaya kerang hijau. Terus yang ketiga, untuk menunjang ekonomi sebetulnya kalau pemerintah berkeinginan bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, jualan apa, itu kan untuk wisata kan, itu ekonomi. Terus yang terakhir, ekonomi yang terakhir yang paling bagus untuk menunjang kemasyarakatan, karena budidayanya itu mangrove bisa menyerap namanya amonia dan karbon, menyerap karbon. Jadi kalau di sekitar mangrove itu bisa dikatakan perairannya jernih, bebas dari bisa menyerap bahan kimia. Oleh karena itu, penanaman mangrove perlu dilakukan. Lalu, bagaimana sih caranya menanam mangrove itu? Memang kita agak rapat, Mbak, dengan jarak
penanaman 30 cm. Apa mangrove kok ditanam terlalu rapat? Karena kalau mangrove terlalu rapat itu semakin kuat. Kalau penanaman mangrove dengan jarak 1 meter, 2 meter itu hilang. Karena tidak bisa, kerapatannya kurang. Hilang kena abrasi, ya kena rob, dan harus dikasih patok bambu. Patok bambu itu fungsinya untuk mengikat kalau ada pasang besar ya. Itu fungsinya. Terus manfaatnya, mangrove sebetulnya cuma menghambat laju abrasi dan menahan sedimentasi. Kalau pasiennya sudah mengendap, maka di belakang mangrove semakin bagus. Hingga saat ini, Indonesia memiliki 3,31 juta hektar mangrove tersebar di seluruh Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Bali, Nusa, hingga Papua. Sayangnya, manusia sendiri yang terkadang lupa menjaga keseimbangan alam. Deforestasi akibat penebangan liar, serta alih fungsi lahan yang tak ramah lingkungan, membuat manfaat-manfaat mangrove tak bisa dirasakan. Dengan ikut serta menanam, artinya kita turut menjaga bumi dari kerusakan lingkungan. Belum terlambat untuk kita turut urun tangan. Biar kembali ke habitatnya, alam lestari, anak cucu kita bisa melihat. Jaga mangrove untuk bumi kita. Akibat penggunaan plastik secara berlebihan, sampah kantong plastik dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara. Kantong plastik terbuat dari penyulingan gas dan minyak yang disebut ethylene. Minyak, gas, dan batu bara mentah adalah sumber daya alam yang tak dapat diperbarui. Hubungan sampah plastik dengan pemanasan global. Pasalnya, sampah plastik merupakan produk petroleum yang berkontribusi atas pemanasan global. Saat plastik dibuat dan dimusnahkan, juga menghasilkan karbon dioksida, sehingga lapisan atmosfer menipis serta meningkatkan emisi karbon di dalam bumi. Kemudian upaya mengurangi sampah plastik. Poin pertama, hindari pemakaian sedotan plastik. Poin kedua, tidak menggunakan peralatan makan berbahan plastik. Poin ketiga, membawa reusable bags ketika berpergian. Poin keempat, membawa tempat makan dan minum sendiri. Poin terakhir, tidak menggunakan plastik untuk menyimpan makanan. Berikut adalah contoh aksi nyata untuk mengurangi sampah plastik. Stop menggunakan botol plastik. Beralihlah dengan menggunakan tumbler. Karena dengan menggunakan tumbler kita dapat mengurangi limbah dari botol plastik. Terus, apa sih 3 R itu? Yang pertama, reuse, menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Yang kedua, reduce, mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Yang ketiga, recycle, mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Berikut adalah contoh aksi nyata reuse. Jangan pakai plastik dong, pakai ini aja, tote bag. Nah, tote bag lebih baik daripada plastik karena plastik merupakan benda yang sulit terurai oleh tanah. Maka dari itu kita menggunakan tote bag saja. Sama halnya seperti aksi nyata mengurangi sampah plastik, contoh aksi nyata reduce yaitu dengan mengurangi penggunaan botol plastik dan menggantinya dengan tumbler. Stop menggunakan botol plastik. Beralihlah dengan menggunakan tumbler. Karena dengan menggunakan tumbler kita dapat mengurangi limbah dari botol plastik. Yang terakhir yaitu aksi nyata recycle. Mengolah botol plastik menjadi pot tanaman merupakan contoh aksi nyata recycle. Langkah pertama yaitu potong bagian bawah botol. Kemudian bentuk botol sesuai bentuk yang diinginkan. Jangan lupa untuk membolongi tutup botol. Langkah selanjutnya, cat botol menggunakan cat akrilik.
Jika sudah selesai, pot siap digunakan. Terus, bagaimana sih cara mencegah pemanasan global dalam kehidupan sehari-hari? Mulailah dengan mengurangi penggunaan penyejuk ruangan yang mengandung freon. Kandungan freon bisa melubangi permukaan ozon, yang mengakibatkan radiasi dan panas matahari akan masuk langsung tanpa disaring terlebih dahulu. Oleh karena itu, dengan kita membuka jendela, maka akan ada sirkulasi udara, sehingga kita bisa menghemat penggunaan penyejuk ruangan. Mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Semakin banyak listrik yang digunakan, maka semakin banyak juga karbon yang dihasilkan. Contoh nyata selanjutnya adalah dengan menghemat air. Matikan keran air jika tidak digunakan, karena dengan menghemat air, kita dapat mengurangi polusi karbon. Video ini disusun oleh